Allahumma sholli ala Muhammad. Orang mau sholat di masjid dilarang-larang, orang mau zikir di masjid dilarang-larang, orang mau tadarusan di masjid dilarang-larang. Tidak boleh kita mundur satu jengkal pun dari perang fisabilillah, itu jihad ini. Termasuk afdalul a'mal. Ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi najali wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukabati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar nabbi wa sallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 189. Ayo Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi wa in qatalukum faqtuluhum.
kadzalika jazaa'ul kafirin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Apabila orang-orang bertanya kepada engkau ya Muhammad, 'anil ahillah. Tentang apa? Tentang hilal. Tentang hilal atau yang disebut dengan bulan Sabi. Kul, katakan ya Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Ialah bulan Sabi itu mawaqitu linnas. Mawaqit adalah waktu linnas yang dimiliki oleh manusia. Wal haji, dan waktu untuk berhaji. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita tentang apapun juga, itu kita harus melihat orangnya yang bertanya. Kalau orangnya yang bertanya itu masih anak kecil, ya jawabannya sesuaikan dengan akalnya, kemampuannya. Kalau orang yang bertanya udah mahasiswa, jadi harus sesuaikan dengan pendidikannya, kemampuannya. Jadi misalkan ada anak kecil bertanya kepada orang tuanya tentang hujan. Kok bisa ya hujan itu airnya kok dari langit ya, kok nggak muncul dari bumi, kok nggak memancar dari bumi? Terus sampean mau jawab gimana? Mau menerangkan tentang fisika? Nggak bisa, nggak mudeng. Hujan itu kok dari atas ya, kok nggak dari bumi memancar ke atas, kok dari atas turun ke bumi? Sampai harus menerangkannya yang masuk ke logikanya anak-anak. Ya, karena di atas tuh banyak air, airnya itu dibungkus oleh plastik, akhirnya ditusuk-tusuk. Pokoknya yang selevel, setingkat dengan pemahaman yang bertanya. Banyak pertanyaan anak kecil sekarang sangat cerdas. Anak SMP, anak sanawiyah bertanya pada ustadznya, ya ustadz, tentang hujan. Katanya yang menurunkan hujan adalah malaikat Mikail. Tapi kok dalam pelajaran fisika ini, kenapa kok hujan itu prosesnya dari memuainya air lautan terus menjadi awan, terus dipanasi oleh matahari dan terus mencair, jadilah hujan. Mana tugasnya malaikat Mikail? Kan tugasnya malaikat Mikail kan menurunkan hujan. Tentunya ustadznya kalau nggak bisa jawab akan membuat anak sanawiyah itu tambah bingung. Sanawiyah itu kan MTS ya, madrasah sanawiyah, udah mulai remaja, akalnya sudah cukup, sudah balik. Sekarang anak SD kelas 4, kelas 5 sudah banyak yang balik. Nggak usah nunggu SMP, SMA sekarang. Anak SD sekarang sudah banyak yang balik. Anak kelas 3 SD sudah haid sekarang. Bayangkan, itu pengaruh hormon dari makanan, juga pengetahuan yang dia lihat, yang dia tonton, itu mempengaruhi pada hormon di dalam tubuhnya. Pola makan juga, sekarang banyak makanan yang instan, mempercepat puber dari anak kecil. Kul, katakan ya Muhammad, ya mawaqitu linnas, bulan sabit itu adalah tanda waktu
waktu bagi manusia, petunjuk waktu bagi manusia, wal haji, dan juga pada waktu haji. Jadi bulan sabit itu beda dengan matahari. Nggak ada kalau matahari sabit, nggak ada. Yang ada adalah bulan sabit. Sabit itu tanggal 1 sampai tanggal 2 itu sabit. Hilal gitu loh. Hilal itu tanggal 1 sampai tanggal 2 atau tanggal 29 atau 30 itu bentuknya sabit, masa seret gitu. Seret itu tanda kalau itu tanggal 1 atau tanggal 2, atau nanti akan seretnya itu akan tambah besar, akhirnya tanggal 14-15 terjadi bulan purnama, nanti akan berkurang, akhirnya jadi kecil lagi, jadi hilal lagi. Itu biasanya tanggal 29 atau 30 seretnya itu. Nanti akan berpindah lagi seretnya ke sebelah kiri lagi, jadilah hilal lagi tanggal 1 lagi. Itu adalah penunjuk waktu. Makanya sampean kalau sholat harus tepat waktu. Afdalul a'mali as-sholatu liwaqtiha. Afdolnya amal adalah sholat tepat waktu. Itu yang pertama. Afdolnya amal yang kedua, wabirrul walidaini, harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketiga, wajihadu, harus berjihad di jalannya siapa? Fi sabilillah. Jadi afdalul amal itu ada 3. Yang pertama adalah as-sholatu liwaqtiha, sholat tepat pada waktunya. Waktunya apa? Ada awal, ada tengah, ada akhir. Jadi sampai nggak boleh menyalahkan orang tuh, itu sholatnya kok di akhir. Yang penting tepat pada waktunya, tidak apa-apa. Contohnya duhur sekarang setengah 12 berakhir jam 2. Misalkan ada orang sholat di awal waktu, bagus, karena sholat di awal waktu itu awalul waktu adalah ridwanullah. Sholat di awal waktu itu akan mendapatkan ridho dari Allah. Terus sholat jam 1 tengah-tengah waktu, wawasatul waktu rahmatullah. Kalau kita sholat di tengah waktu, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau sholat jam setengah 2 atau jam 2 di akhir, wa akhiratul waktu afullahu azza wa jalla, akan mendapatkan maaf dari Allah yang Maha Tinggi. Jadi waktu itu ada di awal, ada di akhir, ada di tengah. Kalau di awal mendapatkan ridho dari Allah, kalau di tengah mendapatkan rahmat dari Allah, kalau di terakhir mendapatkan maaf atau ampunan dari Allah. Sholatlah tepat pada waktunya. Jadi kalau sholat sampai duhur jam 3 sudah nggak tepat waktunya, atau setengah 3 sudah hampir asar, sudah nggak tepat pada waktunya. Duhur sholatnya jam 3 sudah nggak tepat waktu. Harus sholat itu harus tepat waktu. Aqimis sholat kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi kita harus sholat harus tepat pada waktunya, karena Allah itu sudah menentukan waktu-waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat duhur menyukuri kita punya tangan 2, kaki 2. Sholat asar mempunyai menyukuri bahu 2 dan geger 2. Maghrib menyukuri lubang hidung 2, mulut 1. Isya menyukuri mata 2, kuping 2. Subuh menyukuri tubuh
syukur dan kubur. Ingat-ingat. Jadi sholat itu adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berupa apa? Jasad yang sempurna ini. Bayangkan sampean kalau sholat tidak mensyukuri itu, gak akan berasa sholatnya. Luhur menyukuri kita punya tangan dua dan kaki dua. Bayangkan sampean kalau nggak punya tangan dan nggak punya kaki, nggak bisa kerja sampean, nggak bisa kemana-mana, akan kementok di tempat tinggalnya sampean, akan terasingkan sampean. Syukuri itu. Ya Allah, alhamdulillah punya tangan dua, punya kaki dua. Syukuri. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu sudah ditentukan waktunya. Sholat itu sudah ditentukan syukurnya yang mana saja yang perlu disyukuri. Asar, maghrib punya hidup, lubangnya dua, mulutnya satu, tiga rakaat. Bayangkan sampean nggak punya hidup, nggak punya mulut, nggak sempurna saja sudah nikmatnya sudah berkurang. Cumbing aja sudah berkurang nikmatnya. Bicaranya nggak jelas, nafasnya juga mogos ya. Bayangkan sampean isya nggak punya mata, nggak punya kuping, buta, gelap. Syukuri punya mata. Jangan dibuat kemaksiatan, disyukuri biar barokah. Terus kuping, bayangkan sampai nggak punya kuping, budek aja sudah nikmatnya sudah nggak ada. Pendengaran sudah nggak punya kita kalau budek. Terus ada juga kelainan dalam gugulnya, sampai nggak punya zakar, misalkan, bayangkan nggak punya zakar. Atau ada kelainan nggak punya dubur, terus nanti kalau BAB lewat perutnya itu dibuatkan jalan khusus. Syukuri kita dikasih kesempurnaan dalam penciptaan, disyukuri. Makanya sholatlah tepat pada waktunya. Syukuri tepat juga pada tujuannya dibuatkan tangan sama kaki untuk apa? Untuk ibadah. Kerja niatkan juga untuk ibadah. Syukuri. Kalau sampai syukur, la in syakartum la azidannakum. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan bukanlah sebuah kebaikan apabila jikalau kita mendatangi atau datang ke dalam rumah kita min duhuriha, dari arah belakang. Jadi dulu zaman jahiliyah itu pas waktu haji itu memang banyak perbedaan dengan sekarang. Kalau hajinya orang-orang jahiliyah dulu itu kalau tawaf pada saat itu menanggalkan pakaiannya, karena pakaiannya itu banyak najisnya menurut keyakinan mereka. Jadi ditanggalkan pakaiannya, mudo, telanjang, sambil tepuk tangan mengitari Ka'bah. Sama tawaf juga seperti itu sekarang, tapi sama Kanjeng Nabi dirubah pakai baju ihram, juga talbiyah mengitari Ka'bah itu. Kalau dulu bersorak-sorak orang jahiliyah itu. Dan juga di sekitar Ka'bah itu ada ratusan berhala-berhala yang kecil-kecil. Berhala yang besar itu ada di dalam Ka'bah, ada di pintu Ka'bah yang namanya Latta, Uzza, Hubal, Manat, itu ada di dalam Ka'bah dan pintu Ka'bah. Kalau berhala yang kecil-kecil ya di tempat tawaf. Makanya sampean harus berdoa sama Allah, minta kekuatan kepada Allah agar dimampukan finansialnya, dimampukan jiwa dan raganya, sehingga ditakdirkan oleh Allah bisa umroh dan haji. Amin. Biar tahu sampean. Oh, di mana dulu tatkala Abu Umar
memendam putrinya di sebelah mana. Umar dulu karena putrinya, karena yang lahir adalah seorang putri wanita, akhirnya sama Umar dibekam terus dikubur hidup-hidup pas di sampingnya Ka'bah. Tahu kan mana dulu tempatnya berhala, mana dulu tempatnya kuburan-kuburan, semua kuburan tuh. Yang tempatnya tawaf itu kuburan jahiliyah. Jadi kalau ngasih tumbal sama patung-patungnya itu, sama dewa-dewanya itu, ya dibunuh, disembelih di situ, dipendam di situ. Sekarang dikenal dengan tawaf, kuburan semua dipendam di situ. Jadi kebiasaan setelah mereka itu mengitari Ka'bah itu, akhirnya sama juga haji menurut mereka, keyakinan mereka, tapi syariahnya berbeda. Pas waktu tawaf itu telanjang tutup, terus sambil tepuk-tepuk tangan, sorak bersiul-siul, nggak baca talbiyah, enggak. Habis itu tatkala pulang ke rumahnya, kebiasaan mereka, keyakinan mereka itu bobol tembok di belakang rumahnya, jadi pakai linggis dibobol. Jadi nggak mau lewat depan, itu nggak mau, harus lewat belakang. Banyak sekarang di Jawa, di Madura, kalau pas pindahan rumah atau pas pernikahan, nanti kalau pulang ke rumahnya, kalau datang ke rumahnya nggak boleh lewat depan ya, lewat belakang, pakai tangga atau kadang pakai bobol tembok. Banyak masih keyakinan zaman dulu, zaman now masih dilakukan. Kalau sekiranya itu menyimpang dari syariat, ditinggalkan. Kata Pak dukunnya seperti itu ya Pak, apa kalau sampai yakin nggak apa. Walakinnal birra man ittaqa, dan sesungguhnya yang dinamakan kebaikan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang dilakukan orang yang bertakwa? Wa'tul buyuta min abwabiha, mendatangi rumah-rumah mereka melalui pintunya, nggak bobol dari belakang, tapi pas pintunya di depan ya udah lewat depan, pintunya di samping ya lewat di samping. Kalau nggak gitu, kalau orang bobol dari belakang seperti pencuri, seperti perampok, bobol rumahnya orang dari belakang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, akan mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Di dunia kita mendapatkan maghfirah dari Allah, di akhirat besok juga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semua itu berkat rahmat Allah. Apa yang takwa itu? Takwa itu melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah semampu kita, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah sekuat tenaga kita. Kalau orang bertakwa, beruntung dia. Di dunia mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah, di akhirat mendapatkan rahmat dan dimasukkan ke dalam surga. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian, atau bunuh, qatil itu bunuh, tapi di sini dimaknai peperangan. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalannya Allah, alladzina yuqatilunakum, terhadap orang-orang yuqatilunakum yang memerangi kalian. Jadi orang Islam itu tidak pernah memulai peperangan pertama kali, menunggu. Orang Islam di zamannya Kanjeng Nabi dan sampai kapanpun itu menunggu. Jadi kalau nggak digarai disik, orang Islam itu nggak akan membuat goro-goro. Kalau dia diperangi, dia perang. Kalau dia disalahi, dia angkat senjata. Wala ta'tadu, dan nggak boleh melampaui batas. Jadi kalau perang di zaman dulu itu, kalau perempuan, anak-anak itu nggak dibunuh dulu. Sekarang, waduh, kejadian di Palestina, kejadian di Irak, dibom di mana-mana, banyak anak kecil, perempuan mati. Itu
Itu termasuk melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Perang boleh, perang bunuh saja, gak usah dicongkel matanya. Sahabatnya Kanjeng Nabi juga termasuk pamannya Sayyidina Hamzah, tatkala perang Uhud sudah dipenggal kepalanya, terus masih dibedah dadanya, terus sama Hindun diambil jantungnya, hatinya, terus dimakan. Itu termasuk ta'tadu, termasuk melampaui batas. Waqtuluhum, berperanglah kalian haitsu taqiftumuhum, dimanapun saja taqiftumuhum kalian berjumpa. Dengan siapa? Dengan musuh. Jadi kita nggak boleh lari dari peperangan. Di mana saja, kalau kita diajak perang, ketemu di mana saja ya perang. Nggak ada mental pengecut di dalam jiwa seorang mukmin. Wahrijuhum, dan usirlah mereka min haitsu akhrajukum, dimanapun kalian juga diusir. Palestina itu sekarang seperti itu. Dia nggak punya negara seolah-olah karena terusir, makanya dia angkat senjata. Indonesia juga seperti itu dulu. Tatkala dikuasai oleh Belanda, Jepang, kita sebagai pribumi, rakyat pribumi terjajah, dan hasil bumi kita dibawa ke negaranya. Sedangkan pribumi, rakyat Indonesia dulu juga banyak mati kelaparan, disiksa. Wal fitnatu asaddu minal qatl, dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah ini maksudnya keji, perbuatan keji. Jadi kalau membunuh orang, kalau di peperangan atau apa itu kan banyak ada tawanan yang ketangkep itu terus jadikan tawanan. Tawanannya itu dimutilasi, kupingnya diketoki, hidup-hidup, susunya diketoki, burungnya diketoki, pokoknya disilet-silet kayak PKI. Itu namanya fitnah. Asaddu minal qatl, itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau bunuh saja sudah nggak akan tersiksa. Kalau ini penyiksaan itu lebih kejam dari pembunuhan. Bukan fitnah-fitnah yang diomongkan orang-orang itu salah kaprah. Al fitnatu asaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bukan, tapi ini bentuk penyiksaan. Nggak boleh disiksa. Misalkan kita menyiksa apa? Kemarin kurban itu nyembelih terus pisaunya nggak tajam, sampai berapa kali nggak putus-putus, itu namanya nyiksa. Itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu bunuh aja, 1 kali tebas selesai, maksimal 3 kali tebas sudah selesai. Di peperangan juga seperti itu, nggak boleh di peperangan itu dimutilasi orang, tangannya diketoki, kakinya diketoki. Itu namanya melampaui batas, nggak boleh. Kejadian di Bangkalan itu kemarin, ada istrinya orang gendaan sama orang lain, terus si pelaku, si laki-laki itu dibawa ke alun-alun, terus diikat, terus diketoki, kakinya duluan diketoki, ditebas kakinya, disiksa, disuting lagi, kakinya kegantung, akhirnya tangannya di belakang ditebas juga, terus disiksa, kupingnya, dakarnya. Itu namanya melampaui batas, nggak boleh. Bunuhnya aja udah nggak boleh, apalagi disiksa. Itu namanya al fitnatu asaddu minal qatl. Penyiksaan itu lebih kejam, lebih keras daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, tidak boleh kita berperang di dalam Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu tempat yang aman. Pada Futul Mekah dulu Kanjeng Nabi bilang, siapa yang masuk ke Masjidil Haram amanlah dia. Hatta yuqatilukum fi, sampai mereka itu mengajak perang di dalamnya. Kalau kita ketemu sama musuh di dalam dan musuh ngajak perang di dalam situ, mulai duluan nggak apa-apa, kita ladeni, nggak apa-apa. Fa in qatalukum faqtuluhum, maka jikalau mereka itu ngajak berperang kalian, maka
berperanglah. Nggak boleh kita mundur walaupun hanya satu jengkal pun, kita harus berperang. Apalagi perang fisabilillah. Orang mau sholat di masjid dilarang-larang, orang mau zikir di masjid dilarang-larang, orang mau tadarusan di masjid dilarang-larang. Tidak boleh kita mundur satu jengkal pun dari perang fisabilillah, itu jihad. Termasuk afdalul a'mal. Yang ketiga adalah jihad. Jihad fisabilillah. Nggak boleh kita gentar satu jengkal tanah pun, kita nggak boleh mundur dari menegakkan perintah Allah. Paham ya? Kadzalika jazaa'ul kafir. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Nggak boleh kita lari, nggak boleh kita lari dari peperangan. Nggak boleh kita jadi seorang pengecut, nggak boleh kita jadi seorang penakut, nggak boleh. Sehebat apapun musuh yang kita hadapi, kalau itu sudah menyalahi syariatnya Allah, kita wajib berjihad di jalan Allah. Termasuk afdalul a'mal itu ada tiga. Yang pertama as-sholatu liwaqtiha, yang kedua wa birrul walidaini, yang ketiga wal jihad. Dan jihad harus sungguh-sungguh. Kita sholatnya harus sungguh-sungguh. Terus kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua juga harus sungguh-sungguh. Itu yang dinamakan jihad fisabilillah. Sholatlah tepat pada waktunya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan yang ketiga berjihadlah di jalan Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama